Jadi banyak sekali di sekeliling kita orang dengan begitu banyak keinginan, begitu banyak ambisi, tapi level ownership-nya, level rasa memiliki terhadap apa yang dia ambisikan, apa yang dia ingin wujudkan, tidaklah cukup. Bahkan saya bisa katakan rendah. Halo, bertemu kembali dengan saya Gus Rowi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan satu topik yang sangat penting, yang sangat dekat dengan dunia keseharian kita, yaitu tentang ownership ataupun rasa memiliki. Ownership ataupun rasa memiliki itu artinya sebuah hubungan seseorang dengan objek yang ia miliki. Objek di sini bisa bermakna banyak hal, bisa sesuatu yang kelihatan, tangible, seperti misalkan memiliki laptop, memiliki HP, dan barang-barang yang lain. Atau objek di sini juga bisa bermakna sesuatu yang tidak kelihatan, tentang nilai-nilai yang kita yakini, prinsip-prinsip hidup, tentang tugas-tugas kita, peran-peran kita. Mengapa ini penting? Ownership ternyata menjadi ukuran seberapa bertanggung jawabnya kita terhadap apa yang kita ingin lakukan, terhadap apa yang kita yakini, terhadap prinsip-prinsip yang ingin kita lakukan. Misalnya apa? Anda ataupun kita semua mungkin sering melihat di jalanan misalnya, di sekeliling kita, ada orang membuang sampah sembarangan. Apa respon kita? Mendiamkan saja? Ataupun kita melakukan sesuatu agar sampah yang dibuang sembarangan orang itu kemudian bisa dibuang pada tempatnya? Ada yang mana? Jika Anda orang yang kedua yang kemudian melakukan sesuatu sehingga sampah tadi dibuang pada tempatnya, maka bisa saya katakan Anda memiliki ownership terhadap apa yang Anda yakini tentang kebersihan. Memang kadang-kadang kita mikirnya itu bukan tugas kita untuk melakukan kebersihan di tempat umum. Tapi karena kita punya tanggung jawab dengan keyakinan diri kita bahwa yang namanya membuang sampah itu adalah wujud kecintaan kita terhadap kebersihan, maka ketika kita melihat ada sampah di sekeliling kita, kita melakukan sesuatu agar sampah itu kemudian dibuang pada tempatnya. Dan ini bukan tentang upaya kita membuat orang lain senang atau membuat orang lain memuji kita, tapi ini wujud tanggung jawab kita, wujud rasa memiliki kita terhadap apa yang kita yakini bahwa kebersihan itu menjadi hal yang penting bagi diri kita. Bagaimana dengan ownership kita terhadap apa yang telah kita komitmenkan? Misalnya, Anda menyetujui untuk bertanggung jawab membersihkan ruangan ini. Nah, ketika suatu saat kemudian ruangan itu tidak bersih, maka yang Anda lakukan, karena Anda merasa bertanggung jawab dengan apa yang Anda komitmenkan untuk membersihkan ruangan itu, maka Anda tidak pernah menyebut orang-orang di sekitar Anda, tidak pernah menyebut hal-hal lain di luar Anda sebagai penyebab Anda tidak bisa membersihkan ruangan itu. Karena Anda meyakini, Anda mengetahui bahwa yang berkomitmen untuk membersihkan ruangan itu Anda. Jadi Andalah orang yang kemudian merasa harusnya bertanggung jawab dengan apa yang Anda komitmenkan. Itu contoh ownership. Berkomitmen, bertanggung jawab dengan apa yang telah Anda nyatakan, apa yang telah Anda setujui untuk lakukan. Jadi tidak lagi Anda mengatakan bahwa ruangan ini gak bersih gara-gara si A, si B yang mengotorinya. Bukan. Anda harus jujur berani mengatakan, iya, ini tanggung jawab saya untuk membersihkan ruangan ini dan saya telah gagal bertanggung jawab dengan apa yang saya komitmenkan sehingga ruangan ini kotor seperti saat ini. Banyak sekali contoh tentang ownership ini dalam hal-hal yang bersifat peran ataupun tugas. Kadang kita dengan mudah mengatakan pengen mendukung sesuatu, pengen melakukan sesuatu. Tapi ketika undangan ataupun peluang untuk melakukan sesuatu itu ada di depan kita malah nggak melakukan apa-apa. Katanya mendukung, katanya pengen terlibat. Tapi ketika ada kesempatan terlibat malah diam saja, nggak melakukan apa-apa. Itu juga indikasi, pertanda bahwa pernyataan mendukung, pernyataan pengen terlibat itu ternyata tidak sepenuhnya dimiliki dalam hatinya, tidak sepenuhnya menjadi ownership. Sehingga ketika peluang kesempatan terlibat, kesempatan mendukung itu ada, ya tidak berbuat apa-apa. Kalau kita kuat memiliki rasa tersebut, kalau kita kuat memiliki ownership terhadap keinginan kita untuk terlibat, untuk berkontribusi, tentunya
kita akan melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan kita untuk terlibat dan berkontribusi. Kalau Anda ingin membuktikan diri Anda punya komitmen kuat dengan tugas dan peran Anda, maka yang Anda lakukan tentunya melakukan segala sesuatu untuk mensukseskan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi peran Anda. Bukan malah mengharapkan orang lain melakukannya, menunggu orang lain melakukannya, menunggu pihak-pihak lain berinisiatif, menunggu pihak-pihak lain membantu Anda. Bukan. Tapi Andalah idealnya orang yang paling pertama kali berinisiatif melakukan sesuatu. Bukan, sekali lagi, untuk membuat orang lain senang, membuat orang lain bangga, membuat orang lain memuji Anda. Bukan. Sekali lagi ini tentang tanggung jawab, komitmen terhadap apa yang kita ingin lakukan, terhadap apa yang kita komitmenkan, terhadap apa yang kita ingin wujudkan. Jadi banyak sekali di sekeliling kita orang dengan begitu banyak keinginan, begitu banyak ambisi, tapi level ownership-nya, level rasa memiliki terhadap apa yang dia ambisikan, apa yang dia ingin wujudkan, tidaklah cukup. Bahkan saya bisa katakan rendah. Tips bagi Anda, jika Anda ingin memiliki ownership dan rasa memiliki yang kuat tentang apa yang Anda lakukan, tentang peran Anda, tentang tujuan-tujuan Anda. Pertama, bertanggung jawablah dengan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda nyatakan. Bertanggung jawab itu gimana sih? Ya melakukan apa yang Anda komitmenkan, selaras apa yang Anda ucapkan, pikirkan, dan lakukan. Yang kedua, jangan sekali-kali melibatkan orang-orang di sekitar Anda, pihak-pihak lain Anda, sebagai faktor penyebab kegagalan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Karena jika Anda melakukan itu, artinya Anda tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang sebenarnya Anda inginkan. Dan ketiga, terbukalah dengan segala macam kemungkinan, feedback, dan juga masukan, kritik dari orang-orang di sekitar Anda. Karena di balik semua itu, mereka menunjukkan ownership mereka, rasa memiliki mereka terhadap diri Anda. Bukan artinya memiliki diri Anda secara harfiah, tapi artinya mereka merasa Anda menjadi bagian dari mereka, kemudian mereka menunjukkan ownership-nya dengan memberikan masukan, kritikan kepada Anda. Jadi berbahagialah. Demikian topik kita hari ini tentang ownership. Bagaimana hubungan kita dengan objek, dengan sesuatu yang sangat kita anggap penting. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya.